Penghasilan rata-rata per hari dari pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya 3 juta rupiah 3 juta rupiah sehari dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari sehingga total adalah 4 kali 3 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. 4. Alasan permohonan pra-peradilan bahwa yang menjadi alasan dari pemohon adalah permintaan ganti rugi sebagai akibat dikenakan tindak atau upaya paksa yang sewenang-wenang oleh termohon berupa penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap diri pemohon sebagaimana yang telah diputus dalam putusan pra-peradilan nomor 99/2026/PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Pait bukti P1. Putusan pra-peradilan nomor 99/PIPRA/2026/PN Jakarta Selatan PN tanggal 7 Juli 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Kutipan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP titik dan garing rumah titik tab garing 373 garing rumah 6 garing res titik 1.24 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP titik tab garing 703 garing rumah 6 garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.H garing 458 garing rumah 6 garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2006 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 5. Bahwa korban inkasu pemohon dari tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah berhak menuntut ganti kerugian melalui mekanisme sidang pra-peradilan dan tuntutan ganti rugi ditujukan kepada negara dengan mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana abadi khusus untuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Bahwa baik pasal 173 ayat 2 KUHP telah menjamin hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian akibat tindakan upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan dan atau penahanan dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan telah mengamanatkan pula bahwa tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diputus dalam sidang pra-peradilan. Serta pait pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian bersumber dari dana abadi dan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima oleh lembaga pengelola dana. 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru dapat dikatakan telah menjadi payung hukum utama yang mengatur hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi dan menegaskan bahwa setiap tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena dikenakan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan dengan menggunakan PP nomor 92 tahun 2015 untuk mengatur tentang besaran nominal minimal dan maksimal ganti rugi yang bisa ditetapkan oleh hakim pra-peradilan pait pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut. Besarnya ganti kerugian sebagai akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100 juta. 7. Beberapa azas hukum yang mendasari permohonan ganti rugi adalah sebagai berikut. Asas due process of law, sebagaimana yang harus dipahami bahwa penegakan hukum wajib mematuhi prosedur dan undang-undang sehingga pelanggaran terhadap tata cara upaya paksa membuat tindakan tersebut batal demi hukum, null and void. Asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang menjamin bahwa kemerdekaan individu tidak boleh direnggut atau dirampas secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan dan prosedur yang sah.
asas keseimbangan hak dan kewajiban, di mana warga negara diberikan hak hukum untuk menuntut negara apabila haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum. Jurisprudensi putusan MA nomor 136 K/Pit/1986 yang menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah atau tanpa dasar hukum yang jelas memberikan hak mutlak kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Bahwa dalam praktik peradilan pahit putusan PN Mataram nomor 10/Pipra/2022/PN Mataram, hakim tetap mengabulkan tuntutan ganti kerugian bernilai jutaan rupiah berdasarkan kelayakan imaterial meskipun pemohon tidak menyertakan bukti rincian kerugian keuangan yang kaku. 8. Bahwa terhadap diri pemohon telah dilakukan perampasan kemerdekaan selama 4 hari, sehingga dengan demikian maka komponen kerugian material yang diperhitungkan adalah sebagai berikut. Hilangnya pendapatan per hari, bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya 3 juta rupiah sehari dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari, sehingga total adalah 4 kali 3 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat, mengingat Mahkamah Agung dalam praktiknya sering mengakomodasi biaya jasa penasihat hukum atau advokat sebagai komponen kerugian material untuk perkara pidana, yakni dengan perhitungan sebagai berikut. A. Biaya konsultasi hukum dari PT Konsultasi dan Kerjasama Indonesia dengan besarnya biaya 5 juta rupiah per sesi konsultasi sebanyak 4 kali, sehingga total biaya konsultasi adalah 4 kali 5 juta sama dengan 20 juta rupiah. Pahit bukti P2 kwitansi tanggal 23 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta. P2A slip transfer tanggal 23 Juni 2026 5 juta rupiah. P3 kwitansi tanggal 24 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P3A slip transfer tanggal 24 Juni 2026 5 juta rupiah. P4 kwitansi tanggal 25 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P4A slip transfer tanggal 25 Juni 2026 5 juta rupiah. P5 kwitansi tanggal 26 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P5A slip transfer tanggal 26 Juni 2026 5 juta rupiah. Biaya litigasi tim advokasi sebanyak 11 orang dari tim hukum Tokham untuk paket 1 pra-peradilan adalah sebesar 30 juta rupiah. Pahit P6 kwitansi tanggal 1 Juli 2026 biaya litigasi 30 juta rupiah. P6A slip transfer tanggal 1 Juli 2026 30 juta rupiah. Biaya transport, makan dan lain sebagainya selama persidangan untuk 8 hari A. 500.000 rupiah per orang per hari kali 11 orang advokat, sehingga total biaya adalah sebagai berikut. 8 kali 500.000 rupiah kali 11 orang sama dengan 44 juta rupiah. Pahit bukti P7 kwitansi tanggal 2 Juli 2026 biaya litigasi 44 juta rupiah. Bahwa sehingga dengan demikian maka total kerugian material yang dialami oleh pemohon adalah 106 juta rupiah. Bahwa kerugian material yang dialami oleh pemohon dan keluarganya adalah sebagai berikut. Bahwa mempertimbangkan dampak reputasi dari KRMT Roy Suryo Noto Dibrojo inkasu pemohon yang merupakan tokoh publik dan mantan Menteri Inkasu Menpora RI serta mantan anggota DPR RI, maka kerugian imaterial berupa serangan terhadap kehormatan, beban psikologis, rasa cemas, dan stigma sosial akibat pemberitaan media yang masif menjadi faktor pemberat yang melandasi kompensasi sepantasnya dan seyogyanya menyentuh angka setidaknya 100 juta rupiah. Bahwa mempertimbangkan aspek kebenaran dan keadilan, maka yang mulia hakim tunggal pra-peradilan memiliki diskresi penuh berdasarkan KUHP untuk mengabulkan nominal yang dipandang adil bagi pemohon tanpa membuat beban keuangan negara membengkak secara tidak anomali. Mohon lanjutkan yang mulia. Yang terhormat hakim yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon, yang terhormat saudara turut termohon, sidang yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi aspek keadilan
dan kebenaran di negara kita tercinta ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan akuo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon, kerugian material sebanyak 106 juta rupiah, kerugian imaterial sebanyak 100 juta rupiah. Total kerugian 206 juta rupiah, terbilang 206 juta rupiah. 3. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa permohonan ganti rugi perkara akuo melalui acara pra-peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.